Maki wulu satu Tri. pulung. Kotip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang file chase yang beranggotakan Ferdi Aryansyah, Risa Dwi, Risti Setianingrum, Rizky Amalia, Sekar Ayu, Sirli Primara, Sofian Okta Kamal, Syauki Raihan, Tri Setiani, Vira Agustina, Wulan Maghfirah, Yudit Wineke, Yusuf Mujahidin. Selanjutnya, tahap 1 atau kata-kata sulit. Yang pertama adalah pernafasan paradoksal, yaitu gangguan pernafasan yang diakibatkan oleh kelainan fungsi kontraksi otot diafragma. Lalu yang kedua, emfisema subkutis, ialah kondisi ketika terdapat udara atau gas yang terperangkap di jaringan kulit. Lalu yang ketiga, AGD atau analisis gas darah, ialah tes untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa atau pH di dalam darah. Lalu yang keempat, HCO3, ialah hasil proses pelarutan dan hasil salah satu pembentukan karbon dioksida yang berada di perairan selain dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2. Lalu yang berikutnya, nomor 5, PaCO2 ialah ukuran tekanan CO2 yang larut dalam darah. Lalu yang ke-6, hematopneumotoraks adalah adanya darah dan udara di rongga pleura akibat trauma dinding dada, trauma tumpul maupun trauma tajam. Lalu yang ke-7, toraks X-ray, ialah foto dada yang menunjukkan jantung, paru-paru, saluran pernafasan, pembuluh limfa. Tahap 2. 1. Mengapa bisa terjadi hemapneumotoraks? 2. Apa yang menyebabkan pernafasan paradoksal pada pekerja bangunan yang jatuh? 3. Tindakan apa yang dilakukan saat pasien mengalami kesakitan saat bernafas? 4. Apa yang harus dilakukan jika PaCO2 menurun drastis? 5. Bagaimana penanganan pasien yang mengalami emfisema subkutis? 6. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan AGD? 7. Apakah komplikasi yang ditimbulkan dari hemapneumotoraks? 8. Apakah tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut? 9. Bagaimana pertolongan pertama pada kasus tersebut sebelum ada tim medis? 10. Bagaimana penanganan pada tulang rusuk yang patah dan menusuk paru? 11. Bagaimana pertolongan pada pasien yang mengalami fraktur pada tulang rusuk disertanya adanya luka terbuka pada dada? Apakah tetap ditekan? 12. Apa tanda dari pernafasan paradoksal? 13. Bagaimana cara menangani pasien yang saat eksplorasi terdapat bagian yang menonjol di bagian kanan bawah? 14. Bagaimana nilai normal AGD? 15. Bagaimana menangani pasien dengan hemapneumotoraks? 16. Bagaimanakah pasien kondisi gawat darurat dengan disertai nyeri langsung diberikan terapi farmakologi berupa obat reda nyeri sebelum dilakukan tindakan? Tahap 3. 1. Rizky Amalia. Penyebab hemapneumotoraks adalah cedera pada dada, misalnya akibat luka tembak, luka tusuk, benturan, patah tulang rusuk, atau prosedur medis seperti biopsi dan CPR. Pecahnya kandungan berisi udara atau bleb di luar paru-paru akibat emfisema atau PPOK. 2. Sekar Ayu. Penyebab adalah terjadi kerusakan pada area diafragma karena pekerja bangunan tersebut jatuh. Kerusakan seperti tulang rusuk dan dinding pada bagian dalam terlepas bisa membuat diafragma berhenti berkontraksi dengan normal ketika menghirup udara sehingga memicu paradoxal breathing. 3. Yusuf. 1. Segera pindah penderita ke tempat yang aman dan biarkan ia beristirahat. 2. Bantu penderita menetapkan posisi tubuh senyaman mungkin baik dengan duduk, berdiri, atau berbaring. 3. Longgarkan pakaian penderita. 4. Jangan berikan makanan atau minuman apapun dan bantu penderita untuk mengonsumsi obat-obatan pribadi mereka, misalnya obat pereda asma. Kelima, dampingi penderita hingga bantuan medis datang. Hindari berkonsumsi bahwa kondisinya sudah baik meski
keluhannya sudah reda. 6. Jika penderita sesak nafas sebelumnya mengalami cedera pada dada dan leher, hindari gerakan yang berlebihan. 7. Untuk mengatasi sesak nafas karena tersedak, segera lakukan Heimlich Neveur. Untuk nomor 4 dari Wulan, jika PaCO2 menurun drastis, maka yang dapat dilakukan adalah mengatur pernafasan. Pastikan klien menerima atau oksigen terpenuhi. Pemberian obat tergantung penyakit yang diderita klien, dan pemberian elektrolit. Nomor 5, menurut Vira, emfisema subkutis terjadi karena terperangkatnya udara di jaringan lemak. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai penyebab dan kondisi emfisema subkutis. Dapat dilakukan insisi pada jaringan lemak. Nomor 6, menurut Vira, prosedur pemeriksaan analisa gas darah dapat dilakukan dengan cara melakukan pengambilan darah dari pembuluh darah arteri radialis dengan kemiringan jarum 60-90 derajat. Diperlukan ketelitian dan keahlian dalam mengambil analisa gas darah. Nomor 7, menurut Ferdi Ariansyah, komplikasi tersebut bisa mengakibatkan kesulitan bernafas, pernafasan, penyumbatan cairan di pleura di rongga dada, pleuritis hingga fibrosis paru. Menurut Risa, jika dibiarkan, penderita bisa mengalami komplikasi berupa edema paru, yaitu terkumpulnya cairan di kantong paru-paru. Pneumomediastinum, yaitu terkumpulnya udara di tengah-tengah dada. Emfisema, yaitu terkumpulnya nanah di rongga pleura. Nomor 8, menurut Ningrum, dimulai dari ABC, airway, breathing, dan circulation. Pada airway, atau jalan nafas dengan pemberian oksigen untuk mencegah hipoksia dan gangguan pernafasan serta evaluasi jalan nafas pasien. Evaluasi jalan nafas yang paten, pengembangan dinding dada yang maksimal, dan pemasangan ventilator jika diperlukan. Breathing atau pernafasan dengan dekompresi yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan torakotomi, dan circulation atau sirkulasi dilakukan melalui perkiraan volume kehilangan darah dan pengerjaan cepat atau resusitasi. Tepatnya pada interkostal 2 lurus dari midclavicular. Kita next Mas. Nomor 10, umumnya patah tulang rusuk dapat sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi bila tulang rusuk pengobatan awal untuk tulang rusuk patah adalah dengan pemberian obat pereda nyeri. Tujuannya adalah agar penderita dan apabila kantuk yang berlebih menurut Xiaoqi, hasil analisis gas darah atau AGD dikatakan normal jika pH darah 7,38 sampai 42, tingkat penyerapan oksigen
Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Berikan teknologi berupa obat. Next. Untuk pandeminya sendiri, dari franchise ini bisa menyebabkan dua masalah, yaitu diskontinuitas jaringan, Selanjutnya tahap 5. 1. Mahasiswa dapat mengetahui penanganan pasien yang mengalami emfisema subkutif. 2. Mahasiswa dapat mengetahui penyebab dari pneumotorak. 3. Mahasiswa dapat mengetahui tanda dari pernapasan paradoksal. 4. Mahasiswa dapat mengetahui cara melakukan pemeriksaan AGD. 5. Mahasiswa dapat mengetahui penanganan pasien dengan hemapneumotorak. 6. Mahasiswa dapat mengetahui komplikasi dari hemapneumotorak. 7. Mahasiswa dapat mengetahui tindakan apabila CO2 menurun drastis. 8. Mahasiswa dapat mengetahui nilai normal pemeriksaan AGD. 9. Mahasiswa dapat mengetahui penanganan VCS pada fraktur terbuka. Next. Tahap 6. 1. Penanganan untuk pasien emfisema subkutif beragam seperti dilakukan intervensi multiple incision pada dinding torak anterior bilateral untuk mengevakuasi udara yang terperangkap. Ada pula subcutaneous incision, pemasangan chest tube, needle, dan ada juga drain. Apabila semua itu tidak bisa atau tidak berhasil, maka cervical mediastinotomy bisa dijadikan sebagai alternatif untuk distres pernapasan. Metode invasif dijadikan pilihan utama karena mudah dan minimnya terjadi komplikasi. Yang kedua, hemapneumotorak paling sering disebabkan oleh trauma, cedera tumpul, atau penetrasi ke dada. Ketika dinding dada terluka, darah, udara, atau keduanya dapat memasuki ruang tipis berisi cairan yang mengelilingi paru-paru yang disebut ruang pleural. Akibatnya fungsi paru-paru terganggu. Paru-paru tidak dapat mengembang untuk membiarkan udara masuk. Paru-paru kemudian menyusut dan runtuh. Next. Tanda dari pernapasan paradoksal, sesak napas atau dyspnea, rasa kantuk yang berlebih, kelelahan, sering terbangun di malam hari, performa olahraga yang buruk, bernafas cepat. Yang keempat, dalam pemeriksaan AGD khususnya pengumpulan dan penanganan spesimen darah, arteri yang tidak dapat menghasilkan hasil yang keliru. Pada pemeriksaan AGD, salah satu kesalahan pra-analitik adalah mixing sampel yang tidak sesuai standar. Parameter pemeriksaan AGD terdiri dari dua kelompok besar, yaitu parameter status asam basa dan parameter status oksigenasi. Pemeriksaan AGD dengan waktu pelaporan cukup singkat mengharuskan analisis mengerjakan dengan cepat. Dalam pemeriksaan AGD, pencampuran sampel pra-analitik dilakukan tidak sesuai standar CLSI yang merujuk pada IFCC. Next. Untuk jawaban nomor 5, penanganan pasien dengan hematopneumotorak, yaitu prinsip pelaksanaan hematorak adalah stabilisasi hemodinamik pasien, menghentikan sumber perdarahan dan mengeluarkan darah serta udara dari rongga pleura. Langkah pertama, stabilisasi hemodinamik